Walaupun banyak peringatan tentang merokok, banyak orang yang merokok. Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia, setelah India dan Cina. Seperti apa bahaya merokok? 1. Batang rokok mengandung 600 atau 700 bahaya kimia, di mana 69 racun dan atau kanker. Rokok dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rokok gas dan kulat. Fase gas adalah fase berbahaya oleh asap rokok. Karbon monoksida, racun yang mudah berkaitan dengan sel darah merah dengan hipoksia dan dapat menyebabkan kerusakan pada darah. Senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida, gas beracun yang berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan deroin. Nah, selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak filia atau rambut halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau bukus sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat carcinogen yang berbahaya seperti TNNA, PAH, dan arsenik. Nikotin bekerja di otak, merangsang dan meningkatkan hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa tenang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi, sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang perkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung serangan jantung, di ginjal hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil, menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok bisa juga menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil, yang disebut dengan dirt and smoke. Residu ini bisa bertahan berhari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, yang bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok. Karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok.